Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab di lingkungannya, seperti saling menghormati, menjaga kebersihan, dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat sendiri artinya sepakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan suara atau voting. Sebagai warga Indonesia, kita juga sudah tahu bahwa musyawarah adalah jalan untuk menyelesaikan segala permasalahan dengan kata mufakat, ya. Nah, seperti pada video berikut ini, itu adalah contoh musyawarah desa yang dilakukan oleh masyarakat desa. Nah, hasil musyawarah harus dijalankan atau dipatuhi oleh seluruh peserta musyawarah. Hari ini yang akan kita bahas adalah pengambilan keputusan dalam masyarakat. Kalian simak ya video pembelajarannya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Sebelumnya kalian harus tahu ya apa yang dimaksud dengan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang tinggal bersama-sama dan terjalin erat karena sistem, tradisi, ataupun aturan tertentu. Setiap anggota masyarakat memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Hak anggota masyarakat adalah sesuatu yang mutlak atau sepenuhnya menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh hak anggota masyarakat. Apa saja ya? Yang pertama contohnya adalah mendapatkan tetangga yang baik, mendapat perlakuan yang adil dari tetangga, mendapatkan lingkungan yang asri dan nyaman, dan mendapatkan hak suara dalam pemilihan ketua RT atau RW. Sedangkan kewajiban anggota masyarakat adalah sesuatu yang harus dipenuhi seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Berikut ini adalah beberapa contoh kewajiban sebagai anggota masyarakat itu ya. Apa saja? Yang pertama adalah ikut serta dalam kegiatan kampung. Contohnya siskambling atau ronda malam, lalu bergotong royong, bekerja bakti, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah memilih ketua RT atau RW bagi yang sudah memenuhi syarat. Selanjutnya, menghormati warga lain agar terbina persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Lalu yang keempat, menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan atau musibah. Sedangkan tanggung jawab anggota masyarakat adalah pelaksanaan tugas dan kewajiban seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, seperti apa ya contoh-contohnya? Yang pertama adalah melaksanakan pemilihan ketua RT atau RW. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang ketiga, menjaga kerukunan dan persatuan antar warga. Pengambilan keputusan dalam masyarakat ini bisa dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama adalah musyawarah untuk mufakat. Musyawarah itu sendiri adalah duduk bersama, berdiskusi, berunding untuk mendapatkan mufakat atau sepakat ya. Lalu cara yang kedua adalah voting atau pemungutan suara terbanyak. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat. Yang pertama adalah menentukan jenis lomba perayaan HUT Kemerdekaan RI, lalu pemilihan ketua RT dan ketua RW, menentukan waktu pelaksanaan kerja bakti, menentukan jadwal ronda malam. Salah satu contoh pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat adalah pemilihan ketua RT atau ketua RW. Nah, berikut ini adalah tata cara pemilihan ketua RT atau RW. Yang pertama, pembentukan panitia pemilihan. Kemudian pendaftaran calon ketua RT atau RW pada panitia. Lalu yang ketiga, penetapan daftar calon ketua RT atau RW. Lalu yang keempat, pelaksanaan pemilihan. Dan yang terakhir, pelantikan ketua RT atau RW yang baru. Di dalam pemilihan ketua RT atau ketua RW dibutuhkan panitia ya. Nah, berikut ini adalah beberapa tugas dari panitia pemilihan ketua RT atau ketua RW. Yang pertama adalah menyeleksi calon ketua RT atau RW yang mendaftar. Yang kedua, menetapkan calon ketua RT atau RW, menyusun tata tertib dan jadwal pemilihan, menyelenggarakan pemilihan, dan yang terakhir, memastikan jalannya pemilihan berlangsung dengan asas luber jurdil. Selanjutnya kita bahas dulu ya apa yang dimaksud dengan asas luber jurdil.
Asas Luber-Jurdil dalam pemilihan bertujuan agar setiap pemilihan berjalan secara demokratis. Luber-Jurdil merupakan akronim atau singkatan dari 6 asas pemilu. L itu artinya langsung. Maksudnya adalah masyarakat sendiri yang memilih secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Kemudian U itu adalah singkatan dari umum. Artinya pemilu oleh semua warga yang memenuhi syarat. Lalu B itu singkatan dari bebas. Artinya pemilih bebas memilih tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Lalu R singkatan dari rahasia. Maksudnya adalah pilihan seseorang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Lalu jur itu singkatan dari jujur. Artinya tidak boleh ada kecurangan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan. Lalu dil itu singkatan dari adil. Artinya setiap pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilihan diperlakukan sesuai aturan. Nah, berikut ini adalah peran serta warga saat pemilihan ketua RT atau RW. Yang pertama adalah mengikuti pemilihan ketua RT atau RW jika sudah terdaftar sebagai pemilih. Lalu yang kedua, mengamati jalannya pemilihan agar tetap menerapkan asas Luber-Jurdil. Yang ketiga, melaporkan pelanggaran jika terjadi kecurangan. Ikut menyiapkan tempat pemungutan suara atau TPS. Lalu yang kelima, menyebarkan informasi penyelenggaraan pemilihan ketua RT atau RW. Nah, inilah yang dapat dilakukan oleh warga saat pemilihan ketua RT dan RW. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita tentunya sering bergotong royong ya, seperti pada gambar yang ada di sana, Nak. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dan bantu-membantu untuk mencapai hasil atau tujuan bersama. Gotong royong memiliki beberapa unsur. Berikut ini adalah unsur-unsur yang ada pada kegiatan gotong royong. Apa saja ya? Yang pertama, dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Yang kedua, memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, mengedepankan kerukunan dan persatuan, serta bersifat kekeluargaan. Kegiatan gotong royong memiliki banyak manfaat ya. Lalu apa saja ya manfaat dari kegiatan gotong royong? Yang pertama, pekerjaan jadi ringan dan mudah karena dikerjakan bersama-sama. Yang kedua, pekerjaan jadi cepat selesai, menjaga kerukunan antar warga, meningkatkan persatuan dan kesatuan, meningkatkan rasa solidaritas atau setia kawan dan kekeluargaan. Melaksanakan gotong royong merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Tanggung jawab anggota masyarakat adalah pelaksanaan tugas dan kewajiban seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Berikut ini merupakan macam-macam tanggung jawab anggota masyarakat. Apa saja ya? Yang pertama adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, memelihara persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat. Nah, cara memelihara persatuan dan kesatuan dalam masyarakat itu adalah dengan cara hidup rukun antar warga, menyelesaikan masalah sosial atau masalah bersama secara musyawarah, bergaul atau berteman tanpa membedakan suku, agama, atau aliran politik, lalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk pergaulan antar suku bangsa. Lalu yang kelima, mengadakan bakti sosial di lingkungan sekitar. Lalu macam-macam tanggung jawab berikutnya adalah memiliki rasa solidaritas terhadap warga lain dengan cara bergotong royong. Lalu yang keempat, menghapus tindakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat untuk menghindari desintegrasi masyarakat. Disintegrasi itu adalah perpecahan ya. Dalam pemenuhan tanggung jawab, antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dan bertanggung jawab. Sehingga pada akhirnya tanggung jawab tercermin dari pelaksanaan hak dan kewajiban dengan baik. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup paham ya? Untuk hari ini, Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.